Kajian Tahdzibul Akhlak yang memelihara, menanamkan dan memelihara akhlak yang tentunya akhlakul karimah, akhlak yang baik mungkinnya terjemahnya gitu ya. Menanamkan dan menumbuhkan al akhlakul karimah. Nah, di mana hal tersebut adalah jalan atau pintu menuju surga. Nah, karena al akhlakul karimah itu adalah kebiasaan hingga mewarnai diri yang landasannya itu ajaran Islam. Nah, salah satu hal terpenting untuk hal tersebut adalah khuluknya, sumbernya, pondasinya gitu ya, mata airnya, yaitu apa yang ada di dalam hati. Nah, dan untuk sampai kepada al akhlakul karimah itu yang apa namanya, yang ditanamkan, yang ditumbuhkan di dalam hati itu adalah Al-Quran garis miring ajaran Islam. Di antara hal terpenting untuk bisa tumbuh dan berkembang hingga berbuah menjadi al-akhlakul karimah adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya. Ini yang akan mengganggu gitu ya. Penyakit-penyakit hati ini yang akan mengganggu tumbuh kembangnya ajaran Islam atau Al-Quran itu di dalam hati untuk menjadi amal sebagai buahnya. Nah, ini bagian terakhir sekarang nih ya, masih al-ghurur ya, penyakit hati yang ke-12. Ya bukan urutan sih ya, bukan apa namanya, penyakit hati nggak ada urutannya sebetulnya. Ini pembahasannya saja nih ya, penyakit hati nomor 12-nya al-ghurur. Terjemah harfiahnya al-ghurur itu adalah tertipu, terperdaya. Pasti celaka lah, kesannya kan tertipu, terperdaya itu pasti celaka. Dan memang ini sangat mencelakakan ya, penyakit hati yang ini al-ghurur, meskipun semua sebetulnya ya penyakit hati itu mencelakakan. Nah, al-ghurur itu tertipu, terpedaya ya, dengan definisi ya ini ya sengaja ya saya ulang-ulang ya setiap kali mengawali ini tentang al-ghurur ini. Al-ghurur itu definisinya adalah sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Nah, itulah kita permudah saja definisinya nih ya. Ghurur adalah nyaman gitu, rasa itu yang ada, itu yang muncul itu rasa nyaman ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan al-hawa atau hawa nafsu. Nah, ketika melakukan sesuatu yang berasal dari tuntutan al-hawa atau hawa nafsu, rasa nyaman, tidak bersalah, merasa tidak bersalah, merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, malah nyaman dan bahagia. Ghurur seperti itu definisinya. Nah, orang yang ada penyakit hati al-ghurur atau al-maghrur, bahasa Arabnya artinya orangnya ya, orang yang kena oleh penyakit hati ghurur atau di dalam hatinya ada penyakit al-ghurur, manit takhoza hawahu qaidan wasyaitona dalilan. Ya, orang yang
yang tadinya dengan definisi yang tadi kan, justru rasa tidak bersalah, rasa nyaman bahkan dan bahagia ketika melakukan sesuatu yang berasal dari tuntutan hawa nafsunya. Nah, maka disebutkan demikian, orang yang di dalam hatinya ada penyakit al-ghurur ini adalah manittakhadha hawahu qaidan, orang yang menjadikan hawa nafsu al-hawa kahayang jengkarsap sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Tadinya rasa nyaman, tidak bersalah, tidak merasa bersalah, bahkan nyaman dan bahagia itu karena merasa punya pegangan, punya dalil, punya hujah, padahal itu dari setan. Nah, itulahnya itu saya ulang-ulang ya, penting, sangat penting ya. Apa namanya tadi definisinya. Nah, sekarang bagian terakhir. Gururu ashabil mal. Kalau yang kemarin gururnya kelompok tasawuf parah yang kemarin. Ya, kelompok tasawuf ini dari situ sini, dari ininya ini ulasan sedikit lah kemarinnya. Gururnya mutasawwifat atau kelompok tasawuf itu mereka memisahkan antara syariat dan hakikat. Ini hal-hal yang paling mendasar, katakanlah nih ya nih, fondasi atau awal hal paling mendasar dari penyimpangan dan kesesatan mereka, memisahkan antara syariat dan hakikat. Padahal itu satu kesatuan seperti manusia, antara jasad dan ruh, nggak bisa dipisahkan. Kalau ruh tanpa jasad nggak bisa, jasad tanpa ruh nggak bisa. Syariat itu amalannya, hakikat itu atau setiap syariat yang Allah tetapkan itu pasti ada hakikat di dalamnya, bukan terpisah, bukan dipisahkan. Nah, sehingga mereka ini memisahkan antara syariat dan hakikat, sehingga jadi tahapan gitu ya. Tahapan pertama syariat, berikutnya adalah hakikat. Sehingga apabila merasa sudah mendapatkan hakikat dari suatu syariat, maka syariat itu sudah tidak perlu dilakukan. Maka orang-orang tasawuf nggak akan sholat, karena mengatakan saya sudah dapat hakikat dari sholat. Kalau pelaksanaannya itulah yang disebut syariat, berarti mereka nggak akan sholat. Kalau sholat saja terus, kira-kira ningkat, nah menurut mereka demikian. Ayo di tahapan paling dasar. Mereka tidak pernah, artinya meninggalkan. Mereka jadi meninggalkan semua syariat dengan mengatakan sudah mendapatkan hakikat dari sholat, hakikat dari saum, hakikat dari zakat, dan semuanya. Ya itulah, itu tasawufnya, gururnya demikian. Mereka nyaman saja melaksanakan demikian, merasa tidak berdosa. Nah, kurang lebih demikianlah singkatnya tasawuf itu penyimpangannya parah itu. Mereka itu tasawuf itu aliran sesat. Ajaran mereka hanya 4: syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Syariat paling bawah, paling dasar, yaitu pelaksanaan dari semua ibadah. Kalau itu masih dilakukan, nah berarti masih rendah. Kalau sudah merasa sudah mendapatkan hakikat, buat apa turun lagi ke bawah, seolah-olah demikian? Buat apa turun lagi ke bawah? Ya sudah, kita sudah naik ke tahap hakikat. Kalau sudah demikian, kemudian naik lagi ke tahap berikutnya, yaitu tarikat. Cara apa? Cara bertakarub kepada Allah. Ternyata kemudian mereka membuat sendiri caranya.
Liar teh cik urang teh, ini syariat yang Allah tetapkan, mereka malah jadi membuat sendiri. Yaitu dengan cara berzikir sampai tidak zikir. Ya berzikirnya sampai tidak zikir, zikirnya gak dapat eling. Nah kalau sudah seperti itu, nah itu sudah masuk ke tahap akhir, yaitu makrifat. Dengan pemahaman makrifat menurut mereka adalah Allah merasuk ke dalam dirinya. Nah itu puncak bagi mereka. Ada selir, masa Allah kalau Allah mau masuk ke dalam diri seseorang, sementara manusia yang kalau yang melakukan demikian banyak, jadi Allah ini terbagi-bagi, udah masuk ke si A, masuk ke si B, masuk ke mana-mana. Jangan lah, ngusap kena itu liar lah pokoknya mah. Gurur ashabil mal, gururnya orang yang mempunyai harta, bukan agnia, bukan. Artinya ini tidak hanya kena kepada orang kaya. Ini tidak hanya kena kepada orang kaya nih. Nah kalau yang ini nilainya karena hadis ini kan, karena ini hadis nantinya, ini hadis sudah sering ya, udah sering ini ya, terbawa sering nih diulang, di mana hadis ini kan tidak hanya ditujukan kepada agnia, orang kaya gitu, konglomerat, miliarder, bukan. Hadis ini yang ini nih hadisnya. Setiap orang akan didudukan di satu tempat. Ini di akhirat nantinya, di akhirat nanti setiap orang akan didudukan di satu tempat. Lalu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian kan orang ini ya didudukan di sana, lalu dia melihat ke sekitar. Melihat ke sebelah kanan, yang terlihat hanya neraka. Ada juga di hadis lain yang terlihat adalah amal solehnya. Melihat ke sebelah kiri, hanya neraka. Nah di hadis yang lain hanya yang terlihat adalah dosa-dosanya. Dan ketika Adan melihat ke depan, itunya neraka itu persis di hadapannya. Nah Rasulullah SAW ya mau di ujung hadis ini kan, ittaqun nar walau bisyiki tamroh, selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sodako sebutir kurma. Gunah teuing atuh lamun kanu konglomerat sodako sebutir kurma. Coba kalau sodako sebutir kurma, ini siapa sih yang pelakunya? Ini siapa kira-kira pelakunya nih? Kalau kita mengikuti redaksi dari hadis demikiannya, ittaqun nar walau bisyikit tamroh, peliharalah kamu dari api neraka meskipun dengan sodako sebutir kurma. Sangat kecil, artinya kan sodakohnya, artinya apa kau malah lakukan sodakoh semampu gitu, semampu yang kamu bisa, meskipun mampunya hanya sebutir kurma. Apa nilainya sebutir kurma? Mun sakilo malah heung. Ya kalau sodakohnya 1 kilo itu tak kurma teh, ya ini sebutir. Ya sebutir kurma teh anggaplah sesuap makan, seteguk air. Artinya lakukan. Siapa sih yang pelakunya? Ya orang yang hanya mampu sedekah dengan sesuap makanan. Artinya itu bagi setiap orang, bukan hanya bagi orang kaya. Ya lakukan itunya untuk ini kan di hadis tadi, yaitu untuk selamatkan diri kamu dari api neraka dengan sedekah meskipun hanya sebutir kurma. Ya, artinya kan ini kemampuan yang paling rendah lah, anggaplah. Ada orang yang ya memang sekian kemampuannya bersodakoh hanya dengan sebutir kurma.
Jadi kalau kalau bukan tidak boleh memintanya, bukan tidak boleh meminta, bukan tidak boleh meminta, bukan demikian. Di dalam Islam artinya ya meminta itu dibolehkan. Bahkan yang ini kan ibadah kurban. Ya ibadah kurban itu kan perintahnya kan kulu wa'atimu wadakhiru. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada yang berkurban nih ya, silakan makan. Wa'atimu, beri orang lain. Nah, beri orang lain itu siapa? Al-Qani wal Mu'taro disebutnya. Baik yang orang yang tidak mau meminta gitu, atau orang yang berani meminta. Ya, artinya meminta di dalam Islam itu dibolehkan. Asal jangan minta-minta. Jadi pengemis itunya, nah kok itu ya diharamkan. Atuh minta sabatang wae menurut naon itu. Oh, masa tidak boleh? Itu naon? Ya minta kan, artinya boleh ya, itu kan meminta di dalam Islam boleh. Ya, tapi kan kira-kira wae atuh. Baik yang meminta hanya kalau dengan hadis barusan gitulahnya sebetulnya semua orang bisa, berarti kan semua orang bisa sodako sesuai kemampuannya. Saya mampunya hanya sebutir kurma, ya lakukan berarti. Kalau betul-betul tidak bisa, ada yang demikian ya, lanjutannya kan. Au bi kalimatin thayyibah, atau kalau memang tidak mampu, meskipun ini hanya sodako sesuap makanan, seteguk air gitulahnya, kalau ini sebutir kurma. Masa sih mau leterlek kudu kurma wae gitu. Sodako teh ini orang kan butuhnya bala-bala. Jadi kita ini bukan butuhnya bala-bala jeung cireng. Ku kurma enggak, artinya kan sebutir kurma itu sahuapeun itu kan artinya sesuap makanan. Betul-betul nih tidak mampu. Kan betul-betul tidak mampu artinya jadi tidak melakukan itu, bukan tidak hendak melakukan tapi tidak mampu. Bukan tidak hendak melakukan tapi tidak mampu nih melakukan. Maka sedekahlah dengan ucapan yang baik, artinya dengan perkataan yang baik. Nah, dari hadis ini artinya ya berarti kita bisa mengatakan begini, ya tanamkanlah gitu, tanamkanlah di dalam diri kita ini apa namanya keinginan, semangat untuk bersedekah, ya sesuailah dengan kemampuan kita. Kalau dibayangkan itu sedekah itu seperti kalau ada yang membangun masjid, semennya dari saya semuanya, tidak ada, nggak mampu, mau apa? Misalnya gitunya, ada yang membangun masjid, nih si A misalnya sedekah, katakanlah semua semennya dari orang ini, ada juga yang pasirnya dari satu orang. Nah kalau kita misalnya nih ya, nah kalau kita untuk seperti itu, yang memang kemampuan kita tidak ada, tapi kan semangat sedekahnya tidak boleh hilang kan. Nah bahkan kalau untuk dengan materi seperti itu gak bisa, bantuan ngaduk atuh. Artinya kan sama dengan mereka kan ikut membantu. Jadi harus nih, ini berdasarkan hadis tadinya Rasulullah sangat mewanti-wanti, berarti selamatkan diri kalian meskipun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Eta berarti keinginan, semangat untuk bersedekah itu harus ditanamkan. Ya sekali-kali waktu mah orang perlu minta ke batur yang gak masalah. Karena itu memang dibolehkan. Kan ulah jadi tahu apa sebutnya teh bahasa gitu mah mental gitu, udah mentalnya teh mental kalau sudah seperti itu, ketika sudah memiliki pun dia nggak akan mengeluarkan. Nah itulah bakhil namanya.
Dan memang nggak akan itu mengeluarkan meskipun punya. Kau mau gitu alasan kumaha tuh udah gembogeun punyanya pun cuma sedikit. Geus eta mah hese geus kitu mah. Padahal tadi kan meskipun hanya dengan sebutir kurma bisa lakukan selamatkan diri kamu dari neraka gitu ya, meskipun hanya dengan sodako sebutir kurma. Nah ini judulnya gururu ashabul mal. Apalagi katakanlah ya kalau yang memang memiliki hartanya yang banyak, apalagi kalau demikian. Karena tuntutan, cobanya sekali lagi hadis yang tadi, tuntutan, anggaplah Rasulullah menuntut, menekankan sodako meskipun hanya dengan sebutir kurma. Kan orang seperti apa? Coba kita bisa bayangkan orang seperti apa yang kemampuan sodakohnya itu hanya dengan desa itu, seperti itu mampunya. Ya, artinya kan Rasulullah menanamkan bersemangat untuk sodakoh. Nah, di sini ashabul mal bukan agnia, bukan orang kaya. Ashabul mal itu siapa yang tidak punya harta? Tapi untuk disodakohkan memang tidak ada. Ya. Maka di hadis tadi ya Rasulullah tidak berhenti sampai kepada selamatkan diri kamu meskipun dengan sodakoh hanya sebutir kurma. Fa in lam taf'al, jika kamu tidak mampu maka selamatkan dari neraka dengan ucapan yang baik. Ini ashabul malnya judulnya dia. Ya tentunya gitu kan, apalagi kalau orang yang hartanya banyak, tentu saja apalagi katakanlah apalagi kalau kalau untuk memenuhi hadis yang barusan gitunya, Rasulullah kan memerintahkan selamatkan Rasulullah menekankan itu sebetulnya, selamatkan diri kamu dari api neraka meskipun hanya dengan sodako sebutir kurma. Nah ada orang kaya konglomerat itu sodako nanti kayak ngeluarkan dari kampanye ayo udah ada kampanye mau sodako itu ngusep itu mah. Dan kampanye ngusep sakit itu teletik jadi bandingkan jengke hasil apa ya, apa yang dikeluarkan itu kan pasti itu lebih kecil dari bayangan nanti kalau sudah jadi seperti apa. Udah pada eken itu menyori hari opan udah si depurup hari menang jair segede jempol ya udah semuanya ngusup gitu, sok tanyakan ke ahli ngusup. Tinggi salah opan beren sebenarnya Pak Alus opan maka dia tanyakan Pak Alus opan mana teh kudu ini kabalong teu cici ka dieu mah lauk nyelemberkeun ke ketrok. Rek seminggu Sabtu udah datang talauk teh. Padu anjing balik nguseup mah. Ya guru ashabul mal. Nih ya ashabul mal sekali lagi ya karena hadis tadi ya, meskipun hanya dengan sedekah sebutir kurma kan bukan orang kaya kan, berarti kan bukan orang kaya. Artinya sedekah itu harus dilakukan. Ya sesuai lah dengan kemampuannya, sebutir kurma itu sudah cukup artinya untuk membebaskan dari neraka bagi orang yang memang kemampuannya sekian. Yang pertama nih ada beberapa kelompok lah, ada beberapa macam mungkinnya gururnya ashabul mal ini. Ada beberapa macam. Yang pertama, ini orang yang ini istaghallu bil mali wa yahfazunaha wa yumsikunaha bi hukmil bukhli. Yang pertama adalah orang yang ya memang mencari, itulah orang yang memang ya mencari harta kemudian menjaganya dan
Nah, menahan gitulah, menjaganya dan menahannya. Bihukmil bukhli, dengan artinya orang ini bakhil. Dia bekerja, katakanlah akan soal bekerja, mencari apa namanya, mencari uang, mencari nafkah mah ya seperti itulah itunya manusia kan, bekerja mencari. Nah, tapi setelah hal itu hartanya didapatkan, nah mereka ini memegang dan menahan hartanya, artinya tidak apalagi memenuhi yang tadi. Ya, memenuhi yang tadi perintah Rasulullah SAW untuk selamatkan diri kamu, nah itu tidak dilakukan. Jadi peganglah, ditahanlah hartanya, kebakhilanlah, berartinya kebakhilanlah, kebakhilanlah yang menjadikannya demikian. Sumayastagoluna bil ibadatil badaniyah. Nah, kemudian dia menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah badaniyah yang tidak mengeluarkan harta. Nih ibadahnya, ibadah-ibadah yang tidak mengeluarkan harta. Ya, misalnya saum, sholat malam, khatam Quran, waduh etamanya. Kalau yang itu dilakukan itunya dengan ibadah-ibadah badaniyah yang tidak memerlukan harta, tapi bakhil. Ya, dia mencari hartanya itu untuk tadinya dipegang, dia memegangnya, dia menahannya. Nah, kebakhilanlah yang menjadikannya demikian, atau dia memegang, menahan, tidak mau itulahnya berinfak, sodako, mengeluarkan harta fisabilillah, disebut panukar itu teh di jalan Allah mengeluarkannya. Dan dia tidak mau karena bakhil. Tapi dia bersemangat itu ibadah saumnya, ibadah sholat malamnya, membaca Quran. Wahum magrurun, mereka itu terkena. Itu orang yang seperti ini, orang yang magrur, ya tertipu lahnya. Magrur li'anal bukhla al muhlik, karena bakhil itu mencelakakan. Ya, karena bakhil itu mencelakakan. Ini saya sudah cari hadis-hadisnya, ya saya kumpulkan nih hadisnya tentang bakhil. Nali'anal bukhla muhlik, karena bakhil itu mencelakakan. Artinya nih ya, kecelakaan karena bakhilnya itu tidak bisa diimbangi. Berartinya nih, tidak bisa diimbangi dengan tadi itu menyibukkan diri dengan saum, dengan sholat malam, dengan baca Quran, khatam Quran. Kalau ada bakhil, memang bakhil ini nih ya, nanti ada nih penyakit hati bakhil ke depan nih ya. Kalau urutannya entah nomor berapa saya lupa lagi. Ada nih ya, bakhil sebagai penyakit hati ternyata. Nah, ternyata ini kan li'anal bukhla al mukhlik, bakhil itu mencelakakan. Ternyata celaka karena bakhil ini kan tidak bisa diselamatkan oleh yang tadi. Nah, landasannya seperti ini. Landasannya adalah di dalam rukun Islam. Saya nyebut rukun Islam. Di dalam rukun Islam ada sholat, ada zakat. Itulahnya sholat, zakat, saum, haji, itu ya. Kena hari 2 kalimat syahadat nama artinya sudah menjadi muslim dia. Ya, dengan 2 kalimat syahadat itu kan sudah menjadi muslim. Nah, setelah itu berarti sholat, zakat. Sholat ini pemimpin seluruh amal. Zakat pun itu pemimpin amalnya itu sholat. Kemudian zakat. Nah, ini dua ini, kalau sholat itu ibadah badaniyah,
Kalau sholat itu zakat itu ibadah maliyah. Berarti ada dua, itu ada dua macam. Ada ibadah badaniyah, ya ada ibadah maliyah. Kalau ibadah badaniyah pemimpinnya itu sholat, dan gitu kalau sholat ini sekaligus juga pemimpin seluruh amal. Nah kalau berarti ada satu lagi ibadah di dalam Islam ini, yaitu ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Berarti Allah memberikan harta itu tetap saja kembali ke hal yang paling mendasar, bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Diberilah iya mau kudukan deui panjang teuing. Kalau manusia itu terdiri dari dua kan, ruh dan jasad. Ya, manusia itu kan terdiri dari ruh dan jasad. Manusia yang sesungguhnya itu kan ruhnya. Ya manusia yang sesungguhnya itu kan ruhnya. Nah, di mana manusia itu kan yang akan yang disebut-sebut akan terus berjalan sampai ke akhirat. Ini kan ruhnya, itu yang ini kan ruhnya. Sementara jasad, ya sebenarnya kalau jasadnya itu kan wadah casing dari ruh ini sekaligus alat. Itu jasad badan ini adalah alat untuk ruh beramal. Ada ibadah badaniyah. Nah, maka ruh itu melakukan ibadah yang fasilitasnya, alatnya adalah jasad. Misalnya sholat. Yang sholat itu adalah ruhnya. Tapi sholat itu kan melakukannya, mengerjakannya dengan alat berupa jasad. Sok sanajan jadi loba tibalik, jasad dan sholat ruh mah henteu. Jadi tibalik aya anu kitu. Panconot teh budak leutik teh anu kitu teh nu tadi teh eta. Syariat dan hakikat sebetulnya jasad dan ruh. Nah, ada lagi ya apa namanya? Karena bentuk ibadah dari Allahnya itu ada ibadah badaniyah disebutnya. Ya, ibadah badaniyah yang melakukan itu sebetulnya ruh, karena manusia itu adalah ruhnya. Tapi untuk melakukan ibadah badaniyah itu, badanlah sebagai alat, fasilitas untuk melakukannya. Ya misalnya sholat, saum. Nah, ada ibadah maliyah. Kalau ibadah maliyah yang pokok pemimpinnya adalah zakat. Yang pokoknya, yang pokok ibadah maliyah itu zakat yang pokok. Dan ya namanya pemimpin, berarti ada yang lainnya. Bentuknya banyak. Tadi infak, sedekah, hibah, hadiah, manihah. Banyaknya terkait dengan harta, apa namanya, ragam ibadahnya itu banyak. Ada dua berarti, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Allah memberikan jasad, badan gitulahnya itu untuk apa? Untuk dijadikan alat ruh beribadah kepada Allah. Nah, kemudian Allah memberikan harta untuk apa? Sama, itu adalah alat, itu fasilitas untuk beribadah. Ya, yang disebut beribadah itu apa? Itu ya pokoknya mengeluarkan hartanya itu fisabilillah, di jalan Allah. Luasnya di jalan Allah itunya bukan hanya apa namanya, bukan hanya terkait dengan seperti di zaman Rasulullah SAW, itunya beliau mengumumkan nanti perang itu perlu biaya besar setiap menghadapi perang. Nah, maka Rasulullah meminta kepada para sahabat itunya keluarkan hartanya mau berperang.
Jelas itu aja mengeluarkannya itu fi sabilillah. Bahkan apa namanya ya, seorang kepala rumah tangga lah gitunya, kepala rumah tangga itu memenuhi nih kebutuhan itu rumah tangganya, itu sodako yang dikeluarkan itu ada pahalanya. Fisabilillah berarti mun ngusup teuing eta mah naon atuh. Ting fisabilillah naon atuh. Yang nggak ada tuh, nggak ada di ayat, memang ayat gitu ayatnya, ayat hadisnya gitu udah malah ayat. Nah kembali ke sini nih ya, nih gururnya itu ya mencari harta itu sebetulnya hal lumrah, hal biasa. Tapi kalau bagi orang Islam itu ibadah, sebetulnya itu ibadah. Ya karena sebutnya kan mencari nafkah, mencari rezeki itu diperintah oleh Allah. Ya artinya kan ketika melakukannya, melaksanakan perintah Allah berarti ada pahalanya. Tapi ini setelah didapatkan itu kemudian hartanya itu dipegang, ditahan, tidak mau itu mengeluarkan. Nah yang menahannya, tidak mengeluarkannya itu karena kebakhilan. Padahal hakikat harta itu sama dengan jasad, alat. Itu fasilitas, itu alat untuk beribadah. Ini malah kan tidak si uangnya hartanya itu malah kan tidak dikeluarkan untuk beribadah kan. Ini kan bakhil. Tidak mau, itu tidak mau mengeluarkannya untuk beribadah. Seolah-olah katakanlah ditutupilah gitu dengan ibadah badaniyah. Nah itu ternyata tidak bisa menyelamatkan dari kebakhilan yang ada pada dirinya, di mana kebakhilan itu mencelakakan, tidak tertutupi gitulah. Dosa kebakhilannya itu tidak tertutupi dengan ibadah badaniyah. Nah berarti kan harus ke hal paling mendasar dulu sebetulnya. Bukan soal jumlahnya, karena Allah menakdirkan. Yang memberi rezeki kepada manusia beda-beda. Ada yang kaya, ada yang konglomerat sampai tidurnya saja di atas uang. Itu sih samo. Kan uang di bangkernya itu 900 miliar sarena dina duit sih itu mah. Sampai kepada ada yang yang udah hese tuh gitu itu dia kan dia tapi kayak udah hese ya gitulah, artinya kan sangat beragam dari yang terkaya sampai yang termiskin di dunia ada. Tapi kan semuanya diberi. Yang penting adalah yang tadi, jangan kehilangan keinginan dan semangat untuk bersodako. Kalaupun tidak bisa, meskipun sodako sebutir kurma, sok atuh ngomong nu bener gitu kan. Ya artinya akan ada orang yang demikian. Ya akan ada orang yang demikian, ya sodako sebutir kurma, sesuap nasi, seteguk air saja tidak mampu. Tapi kan tidak boleh kita katanya kehilangan semangat untuk bersodakoh. Nah gururnya ashabul mal itulahnya, yaitu tidak memahami, berarti tidak memahami apa sih hakikat dari harta itu apa. Harta itu adalah alat untuk ibadah maliyah, karena di dalam Islam ini Allah mengadakan ibadah maliyah. Misalnya ibadah maliyah itu ya sebetulnya cukup jelas lah ya. Ini kita ambil contoh lagi. Saum itu kan ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang harus dilakukan sendiri. Wudu misalnya itu ibadah badaniyah, lakukan sendiri. Kalau nggak bisa wudu, nggak bisa kan orang lain yang wudu, kita yang bersih dari hadasnya.
ngamaklun itu. Ngamaklun mau sekolah didinya nu wudu mah saya mah tariris tapi nu bersih dari hadas saya ya. Kan nggak bisa, harus dilakukan sendiri. Sholat harus dilakukan sendiri. Saum di antaranya ibadah badaniyah tidak bisa diwakili, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tidak sanggup untuk saum? Nah, itu kan ayatnya yang auzubillahi minasyaitonirrajim yang ini nih. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu saum maka Allah yang mengubah, Allah yang mengganti ibadah saumnya ini menjadi fidyah, di mana fidyah ini kan jadi ibadah maliyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah gitu ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Nah Allah memberi harta ini, ya Allah memberi harta ini adalah alat, fasilitas. Artinya mengeluarkannya itu hanya dibolehkan untuk fisabilillah dalam arti yang luas tadilahnya. Bukan hanya seperti fisabilillah itu ke sana karena perang wae, tidak selalu demikian. Misalnya kan Utsman bin Affan dulunya, Utsman bin Affan itu membeli sebuah sumber air lah gitunya. Membeli sebuah sumur atau sumber air dari seorang Yahudi. Sebelumnya orang Yahudi, si pemilik sumur ini, kalau ada orang yang perlu air, mereka harus bayar. Ya kalau orang perlu air itu bisa mengambil dari sana tapi harus membayar. Nah, oleh Utsman bin Affan kemudian sumber air itu kemudian dibeli dan dibebaskan, siapapun yang perlu air silahkan. Itu kan hartanya itu jelas itunya digunakan. Yang perlu air ya bukan hanya orang Islam, nanti yang perlu air silahkan. Nah, kembali ke sini nih. Nah, orang yang bakhil intinya berarti orang yang bakhil, apalagi saya katakan apalagi kalau yang oleh Allah ditakdirkan memiliki kekayaan yang banyak. Ya, apalagi kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah memiliki kekayaan yang banyak, lalu tidak tadinya memegangnya, menahannya, ya karena bakhil. Lalu dia ini bukan seolah-olah. Lalu dia ini rajin itu ibadah badaniyahnya, saumnya, kemudian sholat malamnya. Itu magrur yang demikian. Tapi ini urusan hartanya nih, tertipu urusan hartanya. Nah, dia itu magrur karena bakhil itu mencelakakan. Ya, karena bakhil itu mencelakakan. Nih hadis-hadisnya. Sebentar nih ya. Hadis Bukhari nih nomor 4032 sugan teu di mistik. Tadi suling itu angka eta teh sebenarnya nyirian teh tuh nya bener. Yang ini nih. Hadisnya agak panjang juga nih. Rasulullah dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kalau harta benda dari Bahrain telah sampai kepada kita, maka aku akan memberimu sekian dan sekian. Jabir berkata, dan memang hal itu beliau berikan kepadaku. Jabir berkata, setelah beliau wafat, aku bertemu dengan Abu Bakar, lalu aku meminta harta itu, namun dia tidak memberikannya. Kemudian aku minta lagi, ia tetap tidak memberikannya, hingga 3 kali aku memintanya. Maka aku tanyakan kepada Abu Bakar,
Aku berkali-kali menemuimu, namun engkau tidak memberikannya kepadaku. Apakah engkau akan memberikannya kepadaku? Ataukah engkau memang bakhil untuk memberikannya kepadaku? Kata Jabir bin Abdullah kepada Abu Bakarnya, apakah engkau akan memberikannya atau engkau ini bakhil, ya tidak mau memberikannya? Abu Bakar menjawab, apakah kamu mengatakanku sebagai orang yang bakhil? Padahal penyakit apa yang lebih berat dari bakhil? Ini aku mau redaksi Arab nanti. Wa ayyudain adwa'u minal bukhli. Qala hasalasan. Abu Bakar mengatakannya 3 kali. Kira-kira nyebut Abu Bakar bakhil. Apa yang lebih berat? Ayyudain adwa'u minal bukhli. Qala hasalasan. Apakah kamu mengatakan saya bakhil? Artinya padahal Abu Bakar paham benar gitu kan tentang bakhil. Apa penyakit apa yang lebih berat dari bakhil? Ya perdah we meureunna geus 3 kali teh beak ongkos. Beas ongkos sulak balik 3 kali minta teu dibere wae. Teu dibere wae ku Abu Bakar teh. Ya apakah kamu mengatakanku sebagai orang yang bakhil? Padahal penyakit apa yang lebih berat dari bakhil? Ya, Abu Bakar mengatakannya 3 kali. Nah, kemudian Abu Bakar melanjutkan nih, tidaklah aku menahannya kecuali aku pasti akan memberikannya kepadamu. Sedangkan gitu tah sampai di sananya. Nah, sedangkan dari melalui jalur yang lain Abu Bakar berkata kepadaku, hitunglah. Lalu aku pun menghitungnya, ternyata hanya ada 500. Maka Abu Bakar berkata, ambil 2 kali lipat dari itu. Ya agar sesuai dengan janji Rasulullah. Di sini sih ya, artinya Abu Bakar itu bukan menahan-nahan karena bakhil, tapi Abu Bakar kan melihat sikon, melihat keperluan, melihat bagaimana baiknya, bagaimana beresnya. Jadi menahan sementara, bukan bakhilnya Abu Bakar sebut bakhil. Itu kumaha itu Jabir itu. Nah, kemudian ini ya, doa berlindung dari bakhil diajarkan oleh Rasul. Ya doa berlindung itu dari bakhil. Ini di banyak hadisnya riwayat al-jamaah Bukhari, Muslim, Imam Ahmad semuanya ada nih. Doa berlindung dari bakhil nih. Sebentar nih hadisnya nih di riwayat Bukhari juga. Yang iya gitu. Nah, ini nih doanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW berdoa. Karena Rasulullah berdoa, a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bakhil, wal kasali, malas, wa arzalil umri, dari pikun, wa azabal kubri, dari azab kubur, wa fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal, wa fitnatil mahya wal mamat. Ini sesuai jenuh eta telanya doa sebelum salam. Dan dari fitnah dajjal serta dari fitnah hidup di dunia dan waktu menjelang kematian. Nah, kemudian ini akibat buruk, mungkinnya akibat buruk sebutannya, akibat buruk dari bakhil. Ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kita buka yang Ahmad dulu nih. Nomor suara tuh BT 6199 nih. Malah hadis tuh. Nah, ini nih. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kezoliman akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Kemudian janganlah kalian berbuat keji, berbuat dosa besar, karena Allah sangat membenci
apa namanya, kekejian, dosa besar dan perbuatan keji. Kemudian, dan janganlah kalian bakhil, karena kebakilan itu menghancurkan kaum sebelum kalian. Ya, dia menyuruh mereka untuk memutuskan silaturahmi. Ini setan nih ya, dia ini setan nih. Setan memerintah mereka untuk memutuskan silaturahmi, maka mereka pun memutuskannya. Ia menyuruh mereka untuk bakhil, maka mereka pun berlaku bakhil. Ia menyuruh mereka untuk melakukan dosa, maka mereka pun melakukan perbuatan dosa. Kemudian Ibnu Umar berkata, datanglah seorang laki-laki kemudian bertanya, wahai Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama di dalam Islam? Beliau menjawab, jika kaum muslimin selamat dari ucapanmu dan perbuatanmu. Lalu orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, hijrah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, hendaklah kamu meninggalkan apa yang dibenci oleh Tuhanmu. Dan hijrah itu ada dua, hijrah orang kota dan orang badui. Adapun hijrahnya orang badui adalah memenuhi undangan jika dipanggil dan taat jika diperintah. Adapun hijrahnya orang kota adalah yang paling besar musibahnya dan paling utama pahalanya. Nah, kemudian satu lagi ininya hadis riwayat Muslim. Yang ini nih. Yang barusan ya, kita kurang lebih sama. Ini yang agak lebih pendek tapi ya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, ya jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Kalau di dalam kitab Burikoknya yang baru-baru ini kan, kezaliman ini, setiap kezaliman itu akan kena oleh kisos pada hari kiamat. Ya, ada kisosnya pada hari kiamat. Ya, kisosnya itu Allah memindah-mindahkan pahala dan dosa. Itu kisosnya. Si A zalim kepada si B, maka si A harus membayar kisosnya. Allah memindahkan pahala yang dimilikinya kepada si B yang dizoliminya. Ternyata pahalanya punya sedikit, kezolimannya lebih besar, sehingga pahalanya ini tidak mencukupi. Tidak mencukupi, ya tidak memenuhi untuk membayar kezolimannya. Pahalanya masih kurang. Karena pahalanya tidak mencukupi, maka Allah memindahkan dosa orang yang dizoliminya kepada orang yang menzoliminya. Nah, itu kisos di akhirat. Itulah kisos di akhiratnya dengan cara demikian. Kalau di sini kan yang membunuh dibunuh lagi, dihukum mati, bukan dibunuh lagi lah itu sebutannya ya. Kalau yang membunuh dikisos, dihukum mati. Nah, ini tentang kezoliman nih. Ya, jauhilah, selamatkanlah diri kamu dari kezoliman, karena kezoliman itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. 2, jauhilah bakhil, karena bakhil itu telah mencelakakan, menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian. Yang ya, kebakilan itulah yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Ini baru kelompok pertama nih ya. Ini baru macam pertama, itulah gururnya pemilik harta, yaitu intinya dengan bakhil. Dia bekerja, katakan aja kan, itu kan bekerja mencari nafkah ya. Nah, adapun soal hasilnya kan Allah yang menakdirkan. Karena ada yang kerja siang malam tapi tetap hupir gitu kan, ada tempat takdir. Ada orang yang kerjanya nyantai, kerjanya asal-asalan, tapi penghasilannya besar. Ada. Soal hasil kan bukan urusan manusia. Ini agak melebarlah sedikitnya. Yang paling penting adalah mencari rezeki itu diperintah oleh Allah.
lakukanlah itulahnya mencari rezeki itu karena melaksanakan perintah Allah. Artinya diberi pahala, itu ibadah diberi pahala. Itu yang lebih penting. Dikan bae hasil lama gede ge atuh. Itu tetap yang bengar. Ini artinya yang lebih penting ya. Karena soal hasil mah bisa jadilah bagi sebagian orang mah akan mengatakan hidup ini tidak adil, Allah tak adil, kerja banting tulang itu dari apa namanya sebelum terbit fajar pikatara panggih jeung paron poe hirup teh keluar apa namanya subuh balik ke sepetik hasilnya. Nah gitulah, hanya bisa jadi demikian, ada orang yang demikian. Ya Pak, artinya perkara hasil bukan urusan manusia kan. Makanya yang lebih penting adalah ini waktu ketika bekerja mencari nafkah itu sedang beribadah itu akan lebih terasa nikmat. Adapun misalnya hasilnya besar, bonus lah atau eta mah anggap bonus. Artinya meskipun hasilnya kecil kita kan sadar bahwa ya inilah yang Allah tetapkan bagi saya. Allah salah nggak? Nggak akan menyalahkan Allah kalau aku bahagia. Hekeun bae hasil ada saya. Yang penting saya sudah dapat pahala. Itu kan lebih penting. Apakah dengan hasil yang tidak sesuai keinginan, sesuai perhitungan, kita akan menyalahkan Allah? Hari Allah kumahanya segitu usaha. Lah, eta itu bahaya. Kalau sudah menyalahkan Allah demikian, ada pahala yang mau dibikin moal. Nah, itu kan sebetulnya yang lebih penting, tapi juga kan harus disadari benar gitulah seseorang itulahnya memiliki harta, memiliki kekayaan itu benar karena usaha, karena amal dirinya, tapi hakikatnya ilmu kah, harta kah, itu sama-sama disebutnya pemberian Allah. Allah lah yang memberi. Jangan sampai mengatakan ini karena semata-mata hasil kerja keras saya. Lalu Allah di mana kalau begitu? Kalau mun hasilnya tidak memuaskan, kakara ingat ke Allah teh, eta ge hayang nyalahkeun ke Allah teh. Ingat ke Allah teh kitu nyalahkeun. Tapi ketika hasilnya sesuai dengan perhitungan bahkan lebih, coba kan metode oh hilang we Allah teh gak ada. Oh ini kan karena itu karena metode yang begini, itu kan dengan kerja keras dengan dan sebagainya, seolah-olah tidak ada peran Allah, seolah-olah itu bukan pemberian Allah. Ya namun begitu jatuh, begitu mengalami kemunduran, kejatuhan, barulah ingat kepada Allah. Gerek nyalahkeun ka Allah teh. Kalakuan jelema tanu ka kitu teh. Padahal mestinya kan benar gitu. Benar, karena kan gak ada kan Allah memberi rezeki kepada manusia itu dengan jatuh uang sekarung dari langit. Wah ya anu gitu mah. Benar melalui usaha ikhtiar kerja dari manusia, tapi kan ini jadi ibadah, itu kan maksud Allah teh gitu gitulah. Apa Allah nggak bisa itu menjatuhkan uang sekarung ke tiap rumah? Udah bisa, itu udah bisa. Sekarung gitu cara licik we jelema nama karena Allah harus memberi rezeki cek orang teh. Ya karena Allah harus memberi rezeki. Benar, yang memberi rezeki itu Allah, tapi harus melalui ikhtiar. Ikhtiarnya ini jadi amal soleh, jadi pahala. Nah biar bagaimanapun harta itu adalah pemberian Allah, bahkan titipan. Benar nggak? Harta itu adalah titipan, amanat dari Allah. Untuk apa? Karena Allah menetapkan di dalam Islam ini ada ibadah maliyah. Nih fasilitasnya Allah memberi. Apa harus banyak? Kan enggak kan? Yang tadi kan ya sedekah lah, meskipun hanya dengan sebutir kurma. Makanya nggak ada yang salah dengan Allah. Itu Allah tidak pernah salah. Tidak ada yang salah. Jadi jangan merasa kumaha atuh teu boga, dasar teh mental payah nu gitu teh.
Bisa nggak gitu sodako sebutir kurma? Iya kan boga tilunya sok atuh keluarkan hiji. Saya juga gitu lah itu jangan kumaha tuh dengan tilu keluarkan hiji atau boga tilu teh. Ya, artinya jangan apa nu tadi jangan hilang kemauan, jangan hilang semangat untuk bersodakoh. Hadis tadi itu itulah keutamaan sodakoh yang membebaskan. Tadi kannya Rasulullah kan peliharalah kamu, selamatkan diri kamu dari api neraka meskipun hanya dengan sodakoh sebutir kurma. Ari mental wae parkir mere. Tersebut itu mental gitulah. Harusnya kan tumbuhkan ingin bersodako bukan soal besarnya berapa. Kena dalam lagi apalin. Malaikat malah salah nulis. Pun konglomerat dah. Dina rekening nanti panjang teh tik sabari hiji nol lagi teh angka nanti. Ya tuh pokoknya apa namanya 13 digit lah. Wah, sabaraha eta teh. 13 digit eta teh. Duitnya teh ari sodako 1 juta. Besar nggak? Bagi orang ini itu uang sekian besar nggak? Malaikat nauge hoream menulis mangsi lagi 1,5 juta tuh cenah cek malaikat teh aing maneh sodako 1 juta. Hoream nulis lagi. Jadi bukan ya itu teh bukan nominalnya, sesuaikanlah kemampuan. Dan yang hal paling mendasar lah tadinya bahwa harta itu adalah fasilitas alat untuk beramal. Karena di dalam Islam ini Allah mengadakan ibadah maliyah, pasti Allah memberi fasilitasnya. Kalau misalnya haji warga mampu nyanyikan baik, kalau dah lagi apa lu dengan itu mampu mah, sehingga tidak pergi haji. Tapi jangan merasa tidak wajib bagi saya, cek sah dari rukun Islam kelima. Ya rukun Islam kelima gitunya. Saya tidak wajib bagi saya. Cek sah banyak rukun Islam dikurangan hiji. Artinya kan jangan dihilangkan gitu ya. Ini rukun Islam mau dilaksanakan nggak? Ya iya itu kan rukun Islam itu rukun pondasi wajib. Tapi ternyata itu kan kemampuan untuk melaksanakannya tidak ada. Itu Allah Maha tahu. Bahkan kan yang bukan hanya haji, yang tidak sanggup saum saja ada kan? Yang tidak sanggup saum saja kan ada, kepada saum kan rukun Islam. Yang tidak sanggup saum saja ada, nah Allah Maha tahu. Tidak saum ya karena tidak sanggup. Tapi kemudian Allah gantikan dengan fidyah. Nah, itu ya hal yang paling mendasar. Nanti di bab tawakal, bab bakhil, hanya ini akan terbawa lagi nih hal seperti ini. Jadi mana apa namanya kekayaannya bukan soal banyak atau sedikitnya. Makanya ini guru ashabul mal, bukan gururul agnia nih, bukan gurunya orang kaya. Gurunya orang yang punya harta. Korbangan moga 5 siki atau sedekah hiji. Itulah ya, bata eta jangan hilang. Yang saya katakan jangan hilang semangat, bahkan gitu harus ditanamkan di dalam diri ini kemauan untuk sodakoh. Ya tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Sodakoh yang gede, jual imah, duitnya sodakohkeun, terus orang kumaha? Terus orang sare sisi jalan, namanya udah kudu kitu, tidak sampai seperti itu. Tengsok ngabodor sih kalau terame beureun. Masa harus seperti itu, sesuai lah dengan kemampuan. Nah jangan sampai gurur maksudnya ya. Jangan sampai gurur. Apalagi nih. Gurur itu kan tadi definisikan nyaman, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Sebetulnya kan Allah memberikan harta itu seperti badan lah gitunya. Ini alat, ini fasilitas dari Allah untuk beramal soleh. Tak anu
tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa teh kalau mengeluarkan harta itu karena tuntutan hawa nafsu, tah gurur nu kitu teh. Coba definisinya kan demikian. Ini terkait harta kan. Ya gurur itu kan definisinya kan tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan nyaman dan nikmat ketika melakukan sesuatu yang mengikuti tuntutan al-hawa. Dalam hal ini kan terkait harta nih bab sekarang. Artinya ketika mengeluarkan hartanya itu karena tuntutan al-hawa, adem gitu. Kalem gitu, nyaman, nikmat, bahkan bahagia. Nah itu gurur. Kalau untuk memenuhi tadinya, kalau untuk memenuhi perintah Allah mah sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikan harta, yaitu untuk dijadikan alat fasilitas untuk beribadah. Bakhil keruk itu mah. Kalau untuk hal itu bakhilnya berat, itulah tidak mau mengeluarkan. Tapi kalau untuk mengeluarkan karena tuntutan hawa nafsu, tuntutan al-hawa, sangat mudah, bahkan tadilah terasa nikmat kikituan deh, nikmat bahagia, jauh dari merasa berdosa. Lalu ya teh ada ini kan tentang harta dia nih, jam teh ya. Yang ini nih, ini juga sering ya terulang-ulang kan ada apa namanya di berulang, memang ada kaitan itulahnya. Dan tentunya diulang-ulang itu justru akan semakin terasa gitu ya. Yang ini nih yang hadis yang ini tidak akan bisa melenggang selamat, itulah sebutnya, berartinya tidak akan bisa melenggang seseorang, tidak akan bisa melenggang dari hadapan Allah sebelum menjawab 5 pertanyaan. Di antaranya salah satunya adalah tentang harta, bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa digunakan. Itu nanti salah satu, sebutlah salah satu pertanyaan waktu dihisab oleh Allah tentang harta, salah satunya yaitu demikian kurang lebih pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya dan digunakan untuk apa. Nah artinya, nah ini jangan sampai kena gurur. Coba di apa namanya dimasukkan itunya ke definisi gurur. Nah, gururnya ini dengan harta kan artinya tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan nyaman dan nikmat ketika mengeluarkan hartanya itu karena memenuhi tuntutan al-hawa. Etanya definisinya seperti itu tadi teh. Nah ini gururnya dengan harta, berarti seperti itu. Nah di sini bakhil itu kalau ke arah gitu ya, ke arah yang mengeluarkannya, penggunaannya sesuai justru dengan maksud dan tuntutan Allah, yaitu digunakan untuk beribadah. Banyaknya ragamnya tadinya sangat berat ya karena bakhil. Nah, orang seperti ini ada sedikit lagi nih. Orang seperti ini ibarat, nah ini apa namanya, mantap ya ini ya analoginya. Orang seperti ini ibarat orang yang berdandan. Lu tadi tak berdandan tuh dengan saum gitunya, dengan sholat malam, dengan membaca Quran, dengan ibadah-ibadah badaniyah lah, seolah demikian. Seperti ini seseorang yang berdandan apa namanya berdandannya mencegurang ginding gaya lah gitu, dandan apa mantap lah itu dandanan dari luarnya, tapi dia memasukkan ular ke dalam bajunya. Nah perbandingannya itu sih gitu rusak. Percuma dan ya hari eta beteng di pacok orai atau hep di pacok orai mah seperti ini analoginya ya. Masaluman dakhala fi saubihi dakhala fi saubihi hayyatun. Seperti orang yang
berdandan ya, yang apa namanya, berdandannya sedemikian rupa, lalu masuklah atau memasukkan itu ular ke dalam bajunya. Waqad asyrafal alal halaki, maka dia hampir mati itu dengan dipatuk ular yang ada di dalam bajunya. Nah, ibarat yang demikian. Sekali lagi nih, kembali ke dasar. Ibadah yang Allah tetapkan ini ada dua, ada badaniyah, ada maliyah. Kan tidak boleh hanya sebelah. Ya, ibadah badaniyah dan maliyah. Kalau ibadah badaniyah pemimpinnya sholat, dan sholat ini sekaligus juga pemimpin seluruh amalnya, termasuk ibadah maliyahnya juga. Semua pemimpin seluruh amal itu adalah sholat. Nah, kalau untuk ibadah maliyah, pemimpinnya ya inilah yang Allah tetapkan sebagai apa namanya, rukun Islam, yaitu zakat. Kan tidak boleh hanya sebelah itu ibadahnya, masa ibadah badaniyah saja sementara ibadah maliyah, padahal fasilitasnya, alatnya sudah Allah beri berupa harta, ya gunakanlah untuk beribadah sesuai kemampuannya. Ya, tadi kan meskipun hanya dengan sebutir, meskipun hanya sedekah sebutir kurma, karena seperti itu kemampuannya. Teruslah, ini masih ada lanjutannya nih ya, macam-macam itu kan, macam-macam ragam gururnya, harta lah itu intinya, gururnya pemilik harta. Masih ada beberapa macam lagi nih, ada yang dimuat di sini ada 5 nih semuanya. Ya, ada 5 nih, baru 1 di barusan.